Kalau misalkan berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya kan nggak ada di hadis ya. Setahu saya itu adalah salah satu iklan produk minuman tertentu. Oh gitu. Kan, Oh ya. gitu. 74% responden muslim di Indonesia memilih gorengan sebagai hidangan buka puasa. Gorengan kan sifatnya enak gitu kan. Iya. Apalagi kita perut kosong gitu kan. Betul. Perut kosong lagi kalap, pikiran lagi pengen makan, langsung dikasih gorengan yang rasanya itu banyak micinnya, enak gitu kan. Balik lagi potensi makan berlebihan jadi lebih tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya puasa itu bisa menjadi salah satu alternatif, bukan satu-satunya, bukan yang paling spesial, tapi salah satu alternatif untuk kemudian kita juga momen untuk menurunkan berat badan. Fakta atau mitos, makan di malam hari itu bikin perut buncit. Kuliner di malam hari itu biasanya memangnya tinggi-tinggi kalori gitu kan. Oke. Nasi goreng, gorengan, martabak manis, ya, martabak asin. Itu kan makanan tinggi kalori semua dan itu biasanya adanya di malam hari. Gitu. Waktu menunjukkan 14.20 ya, tapi alangkah cepatnya takjil ini takut mungkin diserbu oleh teman-teman nonis. Jadi sudah dihidupkan terlebih dahulu oleh Michelle. Thank you ya, Michelle. Ya, membuat godaan gue bertambah ya. Selain tadi lapar juga haus ya karena ada minumannya. Ada es blewah makin enak nih. Betul, harusnya begitu sih ya. Nah sebelum berbuka puasa ya, nanti gue better gue makan buka puasa atau sahur apa nih? Mumpung sekarang ada Mas Rizal, Muhammad Rizal. Gue manggilnya apa nih? Rizal Boleh aja. Nah, Mas Rizal ini adalah seorang nutritionist. Gitu? Betul. Udah nutritionist atau ongoing to be dietist? Dietitian. Dietitian. Sekarang masih nutritionist atau Nutritionist dietitian. Terima kasih udah main ke kode, Mas. Mumpung lagi di sini gue manfaatin ya. Gue tanya-tanya karena sekalian nih, karena gue juga lagi mengatur pola hidup sehat. Tapi selama bulan puasa ya, menurut lo seberapa penting sih makan makanan yang sehat gitu dibandingkan dengan mengikuti hawa nafsu makan gorengan gitu, takjil-takjil yang menggiurkan. Menurut seorang nutrisionis seberapa penting? Oke, jadi untuk mengatur pola makan sebenarnya itu nggak penting hanya saat puasa gitu loh. Nah, jadi selain puasa juga sebenarnya penting mengatur pola makan yang sehat gitu kan. Karena itu berpengaruh sama kesehatan kita gitu kan, produktivitas kita, jam tidur kita juga, semuanya itu akan berpengaruh. Salah satu faktornya adalah karena pola makan yang tepat ya. Termasuk teman-teman yang kerja gitu kan, produktivitas juga dipengaruhi oleh pola makan. Seperti ngomongin pola makan tuh komposisinya apa aja sih? Oke, jadi kalau ngomongin komposisi, sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan panduannya ya secara umum ya, yaitu yang namanya piramida gizi seimbang. Piramida gizi seimbang. Bukan cuma buat press release ya, ada piramida terbalik. Wah. Terus Mas. Nah, di piramida gizi seimbang itu kalau teman-teman itu ngikutin gizi seimbang gitu kan, yang paling simpel adalah praktikalnya itu pakai namanya isi piringku. Isi piringku namanya. Jadi ini misalkan piring nih, jangan dilihat kurmanya ya, tapi ya. Nah, piring ini kira-kira dibagi menjadi 4 bagian, meskipun proporsinya mungkin ada yang lebih besar, ada yang kecil ya, tapi 4 bagian. Nah, seperempatnya itu kira-kira diisi oleh karbohidrat ya. Misalkan nasi, kemudian ada kentang, roti, mie gitu kan. Jadi kalau udah ada nasi, ya lauknya jangan kentang gitu kan. Karena double karbo gitu kan. Atau suka lagi begitu. Perkedel jagung gitu kan. Mie instan lauknya nasi gitu kan. Itu kan double triple karbo. Nah, jadi itu sebaiknya nggak dilakukan gitu kan. Terus seperempatnya lagi ada sumber protein gitu kan. Jadi ada boleh ikan, ayam, telur, daging, tahu, tempe gitu kan. Seperempatnya lagi sayur-sayuran, boleh sayur apapun, semakin bervariasi warna sayurannya semakin bagus gitu kan. Dan yang terakhir ada seperempatnya lagi buah-buahan. Kayak gitu sih, paling simple untuk menjalankan pola makan sehat itu dimulai dari situ. Nah, kalau untuk special case nih, kita lagi di bulan Ramadan berpuasa gitu. Ada makanan yang sebaiknya dikonsumsi selama, kalau kata orang kan ada hacknya nggak? Life hacknya nggak dalam rangka menguatkan bulan puasa atau tapi tetap dalam keadaan sehat gitu. Apa sebaiknya dikonsumsi selama bulan puasa? Sahur dan buka puasa ya. Yang pertama kita ngomong sahur dulu ya. Sahur ada 4 sebenarnya yang penting. 5 boleh deh.
Ya 5 deh, nggak diskon 5. Yang pertama adalah paling pertama adalah konsumsi cairan yang cukup. Oke. Jadi air putih itu paling minimal yang harus dikonsumsi karena kita sehari-hari apalagi di Indonesia ya cuaca panas gitu kan ya, keringat banyak gitu kan. Air putih harus cukup. Air Jadi putih harus cukup. kalau sahur usahakan 2 sampai 3 gelas lah gitu. Setiap sahur. Setiap sahur paling minimal gitu kan. Jadi mulai bangun sahur 1 gelas, kemudian habis makan 1 gelas, kemudian sebelum adzan subuh itu 1 gelas. Tapi kayaknya nggak gelas mini gini juga ya. Enggak, ini kurang. Iya, benar. Ini 200 kode, ml. ini kode buat Michelle karena ini ternyata kurang. Oke. Oke, kita setelah ngomongin air putih, yang kedua paling penting adalah protein. Oke. Bukan karbo dulu kan. Biasanya kalau orang sahur katanya makan nasi yang banyak biar kuat gitu kan. Nasinya segunung, habis itu minum es teh manis 2 gelas gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata yang kedua adalah protein. Jadi protein harus cukup. Apa misalkan telur, ayam, ikan. Karena apa? Protein itu membantu kita cepat kenyang dan kenyangnya itu bertahan lebih lama. Oh gitu. Iya, karena dicernanya lebih lama dalam tubuh. Oke. Ketiga, setelah protein ada sayur-sayuran. Nah, sayur itu juga sama sifatnya kayak protein. Dia bikin kenyang lebih lama, terus laparnya juga lebih lambat, gitu. Oke. Jadi tadi air putih, protein, serat dari sayur-sayuran. serat sayur-sayuran. Buah-buahan itu masuk serat nggak sih? Buah-buahan masuk serat, tapi dia juga mengandung gula yang lebih tinggi dibandingkan sayur. Jadi proporsinya itu lebih sedikit harusnya dikonsumsi daripada sayur. Oke. Setiap harinya. Nah, kalau ngomongin di Indonesia nih, Betul. culture-nya tuh berbuka, bahkan ada salah satu produk berbukalah dengan yang yang manis katanya, manis gitu kan. That's why itu juga identik dengan bukan culture Indonesia sih sebenarnya, memang dianjurkan katanya berbuka dengan yang manis gitu. Semanis apa sih? Apa cukup dengan melihat wajah saya? Ya Allah. Yes. Nah, jadi kalau misalkan berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya kan nggak ada di hadis ya. Setahu saya itu adalah salah satu iklan produk minuman tertentu. Oh gitu. Oh ya. gitu. Yang benar adalah dulu itu kalau nggak salah hadis itu mengatakan berbukalah dengan kurma kering, tamer. Atau kalau nggak bisa kurma basah, rutop. Atau kalau nggak ada pun air putih gitu kan. Jadi 3 itu. Nah, kenapa nggak boleh manis? Karena pertama ketika kita pas posisi perut lagi kosong kan ya, perut lagi kosong, lagi lapar-laparnya, kalau kita langsung makan atau minum manis, itu lonjakan gula darahnya itu meningkat cepat gitu kan, tapi dia juga akan turun juga cepat gitu kan, jadi pengosongan lambungnya cepat, akhirnya kita masih tetap ngerasa lapar, sehingga akan terjadi kita masih kalap untuk makan berlebihan, makan selanjutnya. Gitu. Jadi kan. kadar gula itu berpengaruh sama daya tahan kita cepat lapar atau enggak? Betul. Oh gitu. Ya, kalau gula darahnya naik cepat, itu biasanya turunnya juga cepat gitu kan ya. Kalau misalkan gula darahnya lebih stabil, naiknya stabil gitu kan, itu turunnya juga lebih stabil. Nah, gula itu, makanya gula itu menaikkan gula darah cepat gitu kan, kemudian juga menurunkan dengan cepat. Itu kenapa makanan yang manis dan bergula juga harus dihindari. Berpotensi juga menaikkan berat badan. Betul, termasuk juga janji manis itu juga harus dihindari. Wah, kalau janji manis ya memang selain menaikkan berat badan, menaikkan akal dan pikiran. Ya, tapi kata orang nih kalau buka puasa lapar yang tinggi terkadang nggak bisa ngontrol diri. Betul. Kan apa aja mau dibeli gitu. Betul. Apalagi ini ya banyak takjil. Iya, banyak takjil karena lebih berkompetitif gitu. Kompetitif banget gitu. Padahal sebenarnya yang dianjurkan kita langsung makan besar dulu atau takjilan kecil itu apa better mana? Kalau aku nih lebih prefer nih terus terang udah makan berat aja langsung daripada takjilan gitu. Yes. Mana yang lebih prefer? Oke, jadi sebenarnya kalau berdasarkan balik lagi ke hadis tadi kan biasanya kurma dulu, air, sholat maghrib, baru kemudian makan besar. Itu yang direkomendasikan. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita makan, gitu kan, tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon leptin. Hormon leptin itu hormon kenyang, gitu kan. Oh, oke. Nah, hormon itu dikeluarkan kira-kira sekitar 20 menit setelah kita mengunyah kunyahan pertama. Oke. Nah, kalau misalkan kita makan kurma dulu gitu kan, kemudian minum, terus kita tinggal sholat, itu kan udah hampir 20 menit 20 menit. Itu kita udah merasa kenyang, sehingga nanti ketika makan besar, kita jadinya nggak makan berlebihan. Oh.
Nah, kalau kita awalnya langsung makan besar, 20 menit kita langsung kayak kalap gitu kan. Iya, betul, apalagi belum betul. kosong perut kosong Betul, gitu kan. betul, Sehingga betul. nanti potensi untuk makan berlebihan jadi lebih besar. Betul, betul. Padahal pemikiran gue adalah, gue takutnya waktu sholat gue kepikiran makanan. Jadi daripada gue sholat nggak khusyuk, mikir utuh dendeng enak banget gitu atau Udah apa ada yang gitu. ngabisin belum ya? Tinggal sedikit tuh kayaknya, tinggal sedikit gitu. Jadi akhirnya gue hajar makan itu supaya gue bisa khusyuk tenang, ibadahnya. gitu kan. Tapi nggak khusyuk, tapi ngantuk jadinya. Ngantuk, begah, perut begah juga kan. Jadinya ibadahnya malah jadi tidak khusyuk. Benar Betul, juga betul. sih tapi ya. Jadi tadi ada hormon apa namanya? Leptin. Leptin yang nanti akan membantu sehingga sebenarnya mencegah buat kita kalap juga ya. Betul, betul. Oh, mulai hari ini gue akan makan kurma dulu. Oke. 20 menit setelahnya, Iya. gue baru makan nasi padang. Nah, tapi gue ada data nih. Ada data Oke. nih yang dihimpun oleh tim per Januari 2024, 74% responden muslim di Indonesia itu memilih gorengan sebagai hidangan buka puasa. Oke. Gimana nih pendapat seorang nutrisionis seperti Mas Rizal? 74% loh Mas gorengan. Yes. Setelah itu bahkan di atas air mineral. Nggak butuh minum, yang penting gorengan aja dulu gitu ya. Betapa sehatnya pola hidup orang Indonesia. Oke, jadi saya nggak kaget sih dengan data ini. Kenapa? Karena di Indonesia ketika momen puasa Ramadan banyak takjil bertebaran gitu Betul. kan. Dan rata-rata menu takjilnya adalah gorengan gitu kan ya. Betul. Dan gorengan itu selain aksesnya mudah didapat ketika Ramadan, harganya juga Lebih murah. lebih murah gitu Betul. kan dibandingkan mungkin es buah 5.000 gitu kan atau 7.000 8.000 lah. Atau bahkan susu juga mungkin lebih mahal lagi gitu. Kalau Iya. gorengan 5.000 kemarin saya juga cek itu 5.000 dapat 4 gitu, Bang. Jadi itu murah. Iya betul sih, betul. Apalagi gorengannya yang digoreng berkali-kali ya. Betul. Oke. Tapi apa sih Mas Rizal yang kira-kira ditimbulkan dari mengkonsumsi gorengan Oke. di awal-awal berbuka puasa? Oke, jadi gorengan itu kan yang pertama pasti terkait dengan lemak tadi ya, lemak trans Ya. gitu ya, yang menimbulkan inflamasi, kemudian menimbulkan resiko kesehatan, misalkan kolesterol, jantung koroner dan lain sebagainya. Kalau dikonsumsi berlebihan itu udah pasti. Yang kedua, gorengan itu kan mengandung lemak gitu kan. Lemak itu juga sifatnya itu gorengan, kita ngomongin gorengan dulu deh. Gorengan kan sifatnya enak gitu kan. Iya. Apalagi kita perut kosong gitu kan. Betul. Perut kosong, lagi kalap, pikiran lagi pengen makan, langsung dikasih gorengan yang rasanya itu banyak micinnya, enak gitu kan. Balik lagi potensi makan berlebihan jadi lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau makan berlebihan lebih tinggi, nggak cukup tuh makan 4 biji mungkin nggak cukup. Kemarin saya juga sempet coba gitu kan. Coba makan gorengan dulu sebelum Iya, minum, banyak, sebelum banyak. rumah. 4 atau 5 tuh bisa habis sendiri kalau misalkan kita nggak aware ya dengan itu ya gitu Tambah kan. kacang lagi, bumbu kacang. Nah, itu potensi kalori berlebihan jadi lebih tinggi gitu kan. Yang Oke, akan oke. mengakibatkan akhirnya ketika puasa pengennya turun berat badan jadi malah naik gitu kan. Terus kaget loh kok puasa tapi malah naik gitu kan. Tapi dia nggak kerasa gitu kan makan gorengan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena makannya berlebihan gitu kan ya. Kemudian akhirnya perut kita merasa sudah penuh gitu kan. Betul. Sehingga kebutuhan zat gizi lain karena kita sudah merasa kenyang, kebutuhan zat gizi lain tidak terpenuhi gitu kan. Misalkan sayur-sayuran, proteinnya. Jadi setelah sholat kemudian mau makan itu jadi nafsu makannya berkurang. Oh, tadi udah makan gorengan banyak deh, udah penuh nih perut, nggak cukup Penuh, lagi gitu penuh. kan. Jadi protein, Jadi vitamin, asupan yang mineral lain malah nggak yang itu penting malah nggak dapet gitu kan. Bener-bener. Dan yang terakhir, karena tinggi lemak, Heeh. itu akan menyebabkan resiko terjadinya gangguan di perut, misalkan mual, begah gitu kan. Apalagi kita mau sholat ya, Iya, mau betul. tarawih itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya gangguan-gangguan pencernaan. Gitu. Oh, oke. Ini gue tuh sekalian belajar ya, daripada gue ke nutrisionis mahal. Dan mumpung ada nutrisionisnya langsung gini. Nah, tapi Mas Rizal, gue pengen tahu deh secara ilmiah ya, orang di saat berpuasa itu apa yang dilakukan tubuh, proses tubuh? Apakah dia membersihkan, mendetoksifikasi apa yang di dalam tubuh, atau justru melakukan hal-hal yang lain? Oke, jadi itu ya terkait dengan kata-kata detox itu kan agak ini ya,
engaging ya, pasti kayak orang menjanjikan gitu kan ya. Padahal kalau dari segi ilmiah memang itu pro kontra, tapi lebih banyak studi bahwa mengatakan sebenarnya puasa nggak puasa itu tetap bisa detox tubuh kita. Karena kita punya namanya ginjal, punya namanya paru-paru, punya namanya kulit, itu semua mengeluarkan racun dalam tubuh. Jadi puasa nggak puasa tetap kita akan mendetoks. Nah, terus apa yang terjadi ketika puasa? Jadi ketika kita puasa, kita kan nggak makan di Indonesia 14 jam ya. Nah, ketika kita terakhir makan, kemudian 4 jam, itu tubuh mulai membakar kalori dari makanan yang kita makan. Gitu kan ya. Nah, setelah lewat 12 jam, tubuh kita mulai menggunakan, karena cadangan energinya habis dari makanan, dari gula darah, maka mulai setelah 12 jam, 10-12 jam, kita mulai menggunakan lemak di dalam tubuh kita sebagai sumber energi. Jadi sebenarnya puasa itu bisa menjadi salah satu alternatif, bukan satu-satunya, bukan yang paling spesial, tapi salah satu alternatif untuk kemudian kita juga momen untuk menurunkan berat badan. Jadi lemak kita digunakan sebagai sumber energi. Dan bisa membakar lemak? Itu membakar lemak itu. Oh, itu membakar lemak. Iya, itu membakar lemak. Rontoklah tuh lemak-lemak sehingga turunlah berat badan. Cara yang baik buat teman-teman buat diet. Tapi kan harus ibadah ya. Ibadah yang terpenting kan. Penting ibadah, jangan dietnya yang dipenting. Iya betul. Jangan gitu, harus ibadah. Betul, niatnya harus ibadah. Nah, tapi Mas Rizal, apa sih sebenarnya yang harus dihindari ya saat bulan puasa, saat berpuasa, makanan yang harus dihindari saat berpuasa? Kirain bukan makanan. Kalau bukan makanan maksiat nggak boleh. Di luar puasa juga nggak boleh sih. Itu pasti. Ya. Terkait makanan. Terkait makanan yang pertama adalah tadi balik lagi makanan yang terlalu manis. Terlalu manis karena tadi ya meningkatkan gula darah cepat, menurunkan juga cepat, bikin cepat lapar gitu kan. Akhirnya makan berlebihan. Yang kedua terlalu asin. Terlalu banyak garam. Memang sesuatu yang berlebihan tuh memang nggak boleh. Iya. Manis nggak boleh, asin nggak boleh. Cinta yang berlebihan juga nggak boleh. Balik lagi. Saya selain nutrisionis juga punya masalah yang sama deh. Masalah perasaan dan hati dan yang tertinggal. Wah, udah balik. Balik. Asin. Kenapa asin nggak boleh? Karena garam itu sifatnya mengikat air. Dia menyerap air di dalam tubuh. Ketika kita banyak konsumsi garam, itu kita akan menjadi merasa haus yang berlebihan. Jadi kita harus minum lebih banyak biar nggak haus. Jadi kalau kita konsumsi asin, potensi dehidrasi ketika siang hari akan semakin tinggi. Jadi yang asin-asin kayak misalkan gorengan juga ya, nyemilin garam gitu ya. Gue sering loh nyemilin garam. Pernah? Bener. Oh iya, serius? Enak tahu. Ya? Lah, emang cuma gue di sini yang suka nyemilin garam. Pernah, enak. Udah, gak usah dibahas. Terus? Aneh nih orang. Terus. Yang ketiga adalah terlalu manis, terlalu asin. Yang ketiga adalah terlalu pedas. Kenapa? Terlalu pedas nanti bisa menimbulkan resiko gangguan pencernaan, misalkan diare gitu kan, yang akhirnya nanti akan juga menyebabkan dehidrasi. Karena ketika diare, air juga banyak keluar. Yang terakhir, yang keempat, terlalu asam. Terlalu berlemak. Terlalu asam juga sih. Jadi 5 sih. Terlalu asam juga sama gangguan pencernaan. Terlalu berlemak tadi balik lagi yang kita bahas tadi. Jadi kalau gue simpulkan makanannya hambar banget dong. Enggak juga. Jadi kan boleh manis tapi jangan terlalu manis. Iya, boleh asin tapi nggak boleh terlalu asin. Gimana cara menghitung terlalu asin dan terlalu manis? Di saat orang punya rasa tes kadar asin dan manis yang berbeda-beda mungkin. Betul. Kayak misalnya orang yang kebelet nikah kan asinnya harus lebih tinggi. Gitu kan? Kata pepatah gitu. Kata gitu ya, benar. Iya kan? Keasinan nih, mau kawin lo ya gitu. Mau, siapa yang nggak mau? Mau. Semua orang mau kan? Padahal semua orang udah kawin mungkin ya. Gitu. Nikah maksudnya. Tahu aja lo. Iya. Gimana caranya mengetahui kadar yang terlalu asin dan kadar yang terlalu manis seperti apa? Jadi itu kan subjektif juga ya. Jadi memang itu subjektif, tapi kita bisa memakai takaran batas dari anjuran dari Kemenkes. Jadi batas maksimal konsumsi gula dalam sehari itu maksimal 4 sendok makan atau sekitar 50 gram. Kemudian garam penggunaannya itu 1 sendok teh atau sekitar 5 gram. Kemudian lemak itu 67 gram atau sekitar 5 sendok makan. Jadi 415. Kuncinya jargonnya biasanya 415. Jadi 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan minyak. Dalam sehari? Sehari maksimal. Dikit juga ya? Ya dikit. Kan sedangkan gue minum kopi gula, makan gula, semuanya gula. Wah, gila sih memang ternyata.
Nggak heran badan gue keren banget kayak gini. Tapi ini yang menarik nih, case-nya adalah bagaimana menanggulangi orang yang punya penyakit asam lambung, GERD, dan MA. Oke. Karena kan kalau orang kayak gue nih, asam lambung telat dikit naik, asam lambung telat dikit naik gitu. Selama bulan puasa sebaiknya seperti apa? Oke. Jadi kalau punya asam lambung yang pertama adalah tetap konsultasi ke dokter. Jadi dokter itu nanti yang kasih lampu hijau atau merah gitu kan. Boleh apa enggak nih dok gitu kan. Kalau misalkan dokternya ngasih lampu merah berarti ya udah ngikutin rekomendasi karena tingkat keparahan dari MAS setiap orang kan berbeda gitu kan. Kalau misal dokternya udah ngasih lampu hijau, nah baru kita lanjut ke step selanjutnya. Yaitu yang pertama mengakhirkan waktu sahur dan mengawalkan waktu buka puasa gitu kan ya. Maksudnya mengawal buka puasa jangan kemudian asar udah puasa, bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah azan lebih cepat. Bukan juga. Bukan. Maksudnya jangan ditunda-tunda. Kalau udah azan maghrib segera berbuka gitu kan ya. Kalau sahur juga mungkin 5 menit mepet gitu kan. Itu yang pertama. Jadi untuk mengurangi jeda nggak makannya itu. Interval puasanya. Interval sama puasanya. Yang kedua, hindari makan atau minuman yang dapat memicu kenaikan asam lambung. Misalkan makanan minuman yang asam, kemudian pedas, kemudian berlemak tinggi, susu juga gitu kan ya, kopi itu juga perlu dikurangi. Nggak bisa kopi nih, gue minta ampun nih, gue nggak bisa ngindarin kopi. Gimana caranya tuh? Kalau nggak bisa ngindarin kopi, setidaknya adalah konsumsi kopi ketika perut kita nggak lagi kosong. Oke. Jadi kalau misalkan puasa ya berarti setelah berbuka puasa itu bisa gitu. Terus yang selanjutnya adalah tidak makan terburu-buru ketika sahur dan berbuka, kemudian tidak langsung tidur ya, biasanya kan setelah sahur kan kita tidur ya gitu kan. Kita jeda dulu lah 1-2 jam. Iya dong, harusnya muhasabah dulu. Iya. Membaca sholat subuh dulu harusnya. Oh iya, sholat subuh dulu. Langsung tidur. Sholat subuh, habis itu mengaji bersama, baru kerja. Iya. Terus. Itu sih ya, habis itu ya nggak boleh makan terburu-buru, nggak boleh makan dalam porsi yang terlalu banyak, dan nggak boleh langsung tidur setelah makan. Sebenarnya jarak yang bagus dari ini ilmu juga nih. Ya, konsultasi sekalian gratis. Jarak yang bagus terakhir makan dan tidur tuh berapa lama ya? Oke, jadi idealnya adalah paling cepat itu 2 jam gitu kan, idealnya. Idealnya paling cepat 2 jam. Ya, karena kan sudah mulai dicerna di lambung, asam lambungnya juga udah mulai turun gitu kan. Jadi ketika kita tidur, asam lambungnya nggak naik ke atas, kayak gitu. Oke. Bener nggak sih mitos kalau pas ada mitos lagi di belakang, nanti gue tanya. Nanti aja di belakang. Nah ini sekalian nih, kan gue udah beli baju lebaran. Ukuran size-nya lebih kecil dari badan gue sekarang. Gitu. Kalau nggak cukup nanti kasih saya aja. Ada tips agar badan gue lebih langsing lagi nggak dari sekarang selama bulan puasa? Oke. Tips langsing. Ini harusnya berbayar sih. Bang siapin invoice dong. Oke, jadi tipsnya adalah balik lagi kalau mau turun berat badan adalah dalam prinsipnya adalah harus defisit kalori gitu kan ya. Defisit kalori. Jadi kalori yang dikonsumsi itu lebih sedikit daripada aktivitas yang keluar. Nah, gimana caranya? Ya harus mulai mengurangi makanan dan atau menambah juga aktivitas gitu kan ya. Jadi makanannya tadi udah bener, jadi pakai gizi seimbang gitu kan ya, kurangin gorengan, manis-manis dikurangin, perbanyak protein, sayur gitu kan ya. Itu adalah prinsip yang sebenarnya itu aja deh dulu lakuin gitu kan. Kalau itu aja belum dilakuin, jangan cari yang aneh-aneh dulu gitu kan ya. Itu aja dulu dilakuin. Kemudian puasa itu juga bagus banget buat nurunin berat badan karena tadi ada pembatasan jam makan. Jadi waktu makan kita kan makin singkat gitu kan ya. Lambung kita itu kapasitasnya nggak bisa masuk semua dalam jumlah besar dalam waktu 1 kali waktu makan gitu kan. Jadi itu adalah salah satu metode untuk turun berat badan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika puasa ya tetap kita aktivitasnya harus tetap gerak gitu kan. Dulu aja zaman Rasul katanya puasa itu perang Badar gitu kan. Itu ekstrim ya. Kita sekarang puasa siang jam-jam duhur goler-goler. Perang takjil. War takjil. Oh iya benar. Ya, jadi itu aktivitasnya harus tetap jalan gitu kan. Jangan kemudian puasa jadi alasan buat
tidur-tiduran, katanya tidur ibadah gitu kan ya. Jadi Iya, pembenaran iya, kan. betul. Jadi pembenaran sepanjang hari tidur mulu, goleran, scroll IG gitu doang, jangan gitu kan. Tetap aktivitas, tetap jalan banyak. Olahraga juga tetap disempetin gitu kan ya. Karena olahraga juga salah satu penunjang kalori yang keluar tadi semakin banyak gitu kan. Nah, bagus olahraga sebelum buka puasa atau setelah buka puasa? Dua-duanya bagus. Yang nggak bagus tuh nanya doang, tapi nggak olahraga doang. Nyinggung gue nih kayaknya, aduh, gue kena lagi gitu. Oke, jadi dua itu ya, waktu yang biasanya dipakai orang untuk olahraga itu dua, Mas. Sebelum buka puasa atau setelah buka puasa. Dua-duanya bagus. Sebelum buka puasa, karena balik lagi teori tadi, penggunaan energinya sudah mulai switch ke lemak tubuh gitu kan. Jadi pembakaran lemaknya akan lebih efisien. Lebih efisien. Di saat lagi lapar-laparnya ini ya. Saat lagi lapar-laparnya gitu kan ya. Apalagi sambil ini gua patah hati gitu kan. Lapar, patah hati, olahraga. Lelah badan, lelah pikiran. Iya, energi keluar. Betul sekali. Kalori Patah hati lagi gitu kan. Balik lagi. Iya. Nah. Tapi ada satu ilmu nih berarti. Oh, Diet tuh bukan berarti nggak makan ya. Betul, setuju. Diet itu bukan nggak makan, tapi diet itu artinya adalah mengatur pola makan. Pola makan itu tidak hanya asupannya juga kan? Pola makan itu tidak hanya untuk turun berat badan. Oke. Pola makan itu tujuannya banyak gitu kan. Orang diabetes itu juga diet gitu kan ya. Orang kena hipertensi juga diet, atlet itu juga diet gitu kan. Orang naik berat badan juga diet, tapi sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi arti diet itu bukan turun berat badan, nggak makan untuk turun berat badan, tapi mengatur pola makan untuk tujuan tertentu. Itu arti diet. Kalau kemudian dapat bentuk badan yang proporsional itu adalah bonusnya. Ya kalau tujuannya memang pengen dapat badan proporsional, bisa gitu kan, diet untuk badan proporsional. Oke. Nah, sekarang kan kalau menurut di agama kan ibu menyusui, Betul. ibu hamil dan menyusui kan diperkenankan lah untuk tidak berpuasa kalau tidak sanggup gitu, sehingga dia biar bisa bayar fidyah dan lain-lain. Tapi kalau ada yang ingin berpuasa, berbahayakah untuk seorang ibu hamil dan menyusui? Oke, jadi karena ini balik lagi masuknya ke kondisi medis gitu kan ya, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Oke. Kalau misalkan lampu merah, karena kondisi berbeda-beda gitu kan, lampu merah berarti sebaiknya tidak berpuasa. Tapi kalau diberikan lampu hijau, nah baru kita masuk ke pola makannya gitu kan ya. Nah pola makan ibu hamil menyusui itu pasti kebutuhannya lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Dibandingkan orang-orang yang nggak hamil, nggak menyusui gitu kan ya. Misalkan kebutuhan proteinnya, kemudian kebutuhan asam folat, zat besi, kalsium gitu kan ya. Asam folat ya, bukan asam sulfat ya. Wow, mepet jurang. Asam folat ya. Terus cairan juga, apalagi ibu menyusui kan kualitas ASI-nya juga dari apa yang dia makan gitu kan ya. Jadi dimakan itu juga harus berkualitas gitu kan ya. Itu jadi pola makannya juga harus lebih banyak gitu kan. Misalkan ditambah kalorinya, makanannya harus ditambah. Kalau misalkan ternyata, apalagi ibu hamil kan biasanya pantangannya adalah mual gitu kan. Betul. Mual, muntah, itu biasanya anjurannya adalah makan dengan porsi kecil tapi sering gitu kan. Nah kalau puasa bagaimana gitu kan, asupannya malah berkurang. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan. Nah kalau misalkan makan dari yang yang padat-padat kayak gini, jadi pingin deh. Makan padat kayak gini nggak cukup gitu kan ya. Aku bisa bilang ini jam 7 kok. Adzan dulu. Oke. Nah jadi kalau misalkan makanan padat nggak cukup, apalagi muntah, mual gitu kan, bisa ditambah dengan makanan-makanan dalam bentuk cair. Misalkan susu atau kurma di smoothies, pakai buah, pakai protein, atau dicampur semuanya deh, madu apa segala macam gitu kan untuk nambah kalori. Itu bisa jadi salah satu. Yang terakhir adalah dengan pemberian suplementasi. Nah, mungkin ibu menyusui, ibu hamil itu butuh tambahan asupan zat gizi yang tertentu gitu kan, misalkan tadi asam folat dan lain-lain, maka bisa direkomendasikan mungkin suplementasi tertentu tambahan. Tapi sekali lagi berarti pola makan dan apapun itu harus disesuaikan dengan kondisi medis seseorang. Betul. Jadi jangan asal plek ketiplek. Betul, setuju. Niru misalnya si itu bisa nih makan beling bisa kurus gitu, terus ditiru gitu. Ikut limbat gitu kan ya. Limbat bisa makan beling paku, lu ikut makan paku gitu biar nggak jadi karbohidrat gitu. Padahal nggak ada karbohidrat tapi ada zat besi. Kita masuk ke segmen fakta dan mitos. Fakta atau mitos, puasa mengganggu proses metabolisme tubuh? Mitos. Karena
Mitos, karena metabolisme tubuh itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Misalkan tinggi badan, kemudian berat badan, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik gitu kan, dan pola makan juga gitu kan. Jadi pola makan itu, puasa kan kita mengubah pola makannya aja nih ya. Betul. Pola makannya, jam makannya biasanya 3 kali jadi 2 kali gitu kan ya. Padahal ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi gitu kan. Dia akan mengubah metabolisme ketika kemudian semuanya berubah. Misalkan ketika nggak puasa itu olahraga, terus puasa jadi mager gitu kan ya, nggak olahraga. Kemudian jadwal tidurnya juga jadi nggak teratur gitu kan ya. Maka itu akan mengganggu metabolisme. Tapi selama kemudian aktivitasnya tetap, pola makannya juga tadi gizi seimbangnya juga tetap dilakukan gitu kan ya. Nggak kalap takjil gitu kan ya. Tidurnya juga tetap cukup secara kualitas maupun kuantitas, maka tidak ada masalah dengan metabolisme. Wah, ini lucu nih. Fakta atau mitos tidur saat puasa bisa menambah energi? Saat puasa ya berarti ya? Saat puasa berarti siang ya? Siang. Fakta, bisa fakta. Tapi tergantung tidurnya berapa lama gitu kan. Gue tidur dulu deh. Lagi energi gue lagi gak bener nih. Jadi kan ketika kita puasa, seringkali jadwal tidur kita juga jadi berubah kan. Yang biasanya bangunnya mungkin jam 4 karena menyiapkan sahur, jadi berkurang jamnya, jam 3 harus bangun gitu kan. Akhirnya kuantitas jam tidurnya jadi berkurang. Maka menambah tidur secara singkat di siang hari itu bisa kemudian meningkatkan energi kita gitu kan. Ketika habis duhur goleran dikit boleh lah, tapi jangan bablas sampai maghrib gitu kan. Nanti nggak kebagian takjil. Nah, jadi dapat patahan risol doang. Jadi setengah jam sampai 1 jam tuh bisa mengembalikan energi. Apalagi ketika jam-jam 12 itu biasanya memang itu kan sudah lewat sekitar 8 jam ya kita berpuasa ya. Itu biasanya tubuh mulai switch tuh perubahan energi dari penggunaan energi dari makanan dan gula darah switch ke lemak tadi itu. Jadi itu biasanya ketika switch itu tubuh kita juga akan merasa lemes gitu kan ya. Adanya adaptasi. Jadi itu bisa dijadikan momen tidur sebentar gitu kan, 10 menit sampai sejam lah maksimal ya. Kemudian setelah bangun karena energinya sudah switch gitu kan, jadi kita udah bisa adaptasi gitu. Nah, bener gak sih fakta atau mitos makan di malam hari itu bikin perut buncit? Ini pertanyaan gue sendiri sih tapi. Oke, jawabannya adalah mitos. Oh ya? Mitos. Sekarang bayangkan ya, misalkan kita puasa gitu kan. Kita skenarionya puasa gitu kan. Sahur, nggak sahur gitu kan ya. Kemudian buka puasa jam 6 juga nggak makan gitu kan. Baru makan jam 9 atau jam 10 sebelum tidur gitu kan. Makannya cuma nasi putih 5 biji gitu kan ya. Itu dilakuin selama... Itu lebih ke miskin ya? Tapi kan konteksnya makan malam gitu kan ya. 5 biji. Susah banget hidupnya. Astagfirullahaladzim. Ada loh yang bisa, ya maaf ya. Konteksnya makan malam gitu kan ya. Jadi kalau misalkan itu dilakuin selama 1 bulan, ya nggak bakal gendut gitu kan ya. Jadi kalori nasi itu nggak akan berubah dengan berubahnya jam gitu kan. Kalori nasi jam 12 siang sama kalori nasi jam 12 malam juga sama gitu kan kalorinya gitu kan. Jadi tidak akan membuat gemuk asalkan balik lagi ke jumlah kalori yang dikonsumsi dalam sehari itu melebihi atau memang tidak melebihi. Kalau misalkan melebihi, ya pasti akan naik berat badan. Nah, masalahnya kenapa makan malam sering dikaitkan dengan perut buncit? Karena tadi kita punya jatah kalori di sehari, misalkan 2000. Makan pagi, makan siang, nyemil-nyemil sore di kantor, udah habis 1900 kalori gitu kan. Jatah kita tinggal 100 kalori. Nah, kita kemudian makan malam. Yang itu misalkan nasi goreng atau apa di sini yang gorengan gitu kan, itu kan. Gorengan, nasi goreng. Nasi goreng. Kue tiaw. Nah, itu enak tuh. Di mana kue tiaw enak? Sebelah sini ada nih, Bang Dedi, nanti gue kasih tahu. Oke. Ya kan, Mas Dedi enak ya? Oke. Jadi 1900 kalori nih, sisa 100 kalori. Tapi kita makan nasi goreng 800 kalori. Jadinya kan surplus. Jadi 2700 ya, 700 kalori surplus. Nah, itu yang bikin naik berat badan karena kelebihan kalori dalam sehari. Tapi kenapa yang disalahkan cuma malam harinya doang? Ya itu kenapa? Ya itu tadi, karena jatahnya udah habis gitu. Dan yang kedua, kenapa makan malam bisa dikaitkan dengan gemuk? Karena memang
kuliner di malam hari itu biasanya memangnya tinggi-tinggi kalori gitu kan. Oke. Nasi goreng, gorengan, martabak manis, ya, martabak asin. Itu kan makanan tinggi kalori semua dan itu biasanya adanya di malam hari gitu kan. Makanya kenapa kemudian makan malam bikin gendut karena makanan malam semuanya itu gitu kan. Oke. Ditambah lagi lo makan sebelum tidur mungkin ya. Itu juga bisa. Itu bisa jadi enggak, juga. makan sebelum tidur itu enggak pengaruh sebenarnya. Pengaruhnya lebih ke kesehatan sih tadi, asam lambung naik gitu-gitu. Sebenarnya sama. Yang penting kalorinya sehari itu di bawah dari kebutuhan. Mau lo makan jam 12 malam, kayak mau makan sebelum tidur, mau makan sambil kayang, itu enggak ada ngaruhnya ke kenaikan berat badan. Oke. Jadi nggak apa-apa ya makan sambil kayang. Boleh Tama. Habis ini lu makan sambil kayang. Fakta atau mitos puasa memicu stres dan susah fokus? Fakta di awal-awal. Jadi di awal-awal itu kan kita puasa adanya perubahan jam sirkadian dalam tubuh kita kan. Apa namanya? Jam sirkadian. Jam Jadi sirkadian. jam biologis. Oke. Jam biologis. Jam biologis berapa harganya? Ini berapa? Enggak. Garing. Krik. Tolong tambahin efek ya. Oke, jadi jam biologis itu intinya ketika kita sudah rutin makan 3 kali sehari misalkan. Jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 7 malam. Maka hormon leptin tadi sama hormon grelin itu udah otomatis keluar di jam-jam itu di saat kita makan. Jadi sebelum jam 7 pagi biasanya kita makan, maka hormon grelin udah terbiasa tuh keluar jam segitu. Hormon grelin ini hormon lapar, kebalikannya leptin. Jadi ketika jam setengah 7 biasanya grelin keluar, oh lapar nih jadi makan gitu kan. Jam 7 leptin keluar karena udah terbiasa makan segitu. Makan jam sekian. Tapi ketika puasa kan ada perubahan. Maka jam biologis kita juga awal-awal pasti akan adaptasi. Yang biasanya makan jam 7, kemudian tiba-tiba nggak dikasih makan, grelinnya ngamuk. Loh, ini aku udah lapar, mana makanannya gitu kan. Oke. Jam 12 siang biasanya makan, ini mana makanannya, oh nggak ada gitu kan. Nah, itu yang kemudian hormon-hormon tadi akan beradaptasi lagi, menyesuaikan di dalam tubuh kita. Termasuk kortisol ya, kemudian hormon endorfin dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan di awal-awal. Oke. Makanya kenapa kita biasanya lapar ketika puasa itu kan cuma di minggu-minggu awal ya. Minggu-minggu awal. Setelah mau lebaran gitu kan, biasanya udah mulai menyesuaikan, kita mulai nggak ngerasa lapar gitu kan. Nah, itu biasanya di minggu-minggu awal, mood kita mulai berubah ya, dan lain sebagainya itu karena tadi itu, perubahan hormonal jam biologis. Oke. Fakta, kalau di awal-awal puasa. Oke. Fakta atau mitos, makan buah harus dalam keadaan perut kosong karena jika dikonsumsi setelah makan, berat gizinya akan hilang. Mitos karena kalau kata mak gue, makan buah di awal supaya lebih enak pupnya. Oh iya, bener nggak? Mitos. Oh mitos juga. Mak nonton ya mak? Oke, jadi kenapa mitos? Karena tubuh kita itu nggak bisa bedain mana sih buah yang masuk dulu atau mungkin makanan nasi padang dulu yang masuk, nggak bisa bedain. Tubuh kita itu pokoknya semua zat gizi yang masuk semuanya akan diserap gitu kan ya. Mau itu makan buah dulu atau apa semuanya dulu dicampur di satu. Semua di dalam tubuh kita juga akan tercampur semua. Dan itu akan diserap semua. Jadi nggak ngaruh tuh gitu kan. Tapi kalau misalkan tujuannya lain gitu kan, misalkan pengen turun berat badan gitu kan ya, balik lagi buah lebih dulu itu memang mungkin lebih bagus. Karena ketika kita makan buah kan kalorinya kecil. Iya, betul. Udah ngunyah-ngunyah, udah lewat 20 menit, hormon kenyang kita muncul gitu kan ya. Jadinya kita ngerasa kenyang, akhirnya makan yang lain jadi berkurang gitu kan. Tapi ini menarik nih, ada hormon kenyang tadi nih. Nanti akan gue praktekin 20 menit setelah gue mengunyah pertama. Betul. Mengunyah pertama. Berarti gue makan kecil-kecil dulu, 5 butir nasi dulu mungkin ya. Kayak tadi kan sarannya dari gorengan 5 nutritionnya dari gorengan, terus kolak pisang. Itu kan kecil-kecil kan? Ini kecil kan? Betul. Tapi berapa sih sebenarnya jumlah kalori yang sewajarnya dimakan setiap hari? Oke, secara umum normal itu sekitar 2000 sampai 2200. Banyak dong itu. Harusnya banyak ya. Tapi orang diet itu saya juga heran. Kenapa orang diet tuh makannya 800 kalori sehari, cuma 600 kalori. Itu makanan apa? Padahal tubuh kita butuh minimal itu 1200 lah. 1200. Paling minimal 1200 biar tubuh kita itu bisa berfungsi dengan normal. Otak kita bisa encer gitu kan. Jantung kita berdetak dengan normal, ginjal kita juga kerja dengan normal, itu 1200. Hubungan kita bisa berjalan normal gitu kan? Iya, itu juga sih. Oh, nggak ngaruh ya? Ngaruh sih. Oh, ngaruh kan? Nah, harus 2000 kalori. Iya, masa ini katanya mau kondo kan. Kalau dikasih makan kalorinya kan kurang gitu kan. Aduh, gini.
Tapi kalau mau konsultasi lebih, gue harus berbayar kayaknya ya, biar nggak rugi-rugi amat. Rugi dong, ya bener aja gitu. Tapi nice banget, banyak tips-tips yang udah di-share sama Mas Rizal. Luar biasa, terima kasih banyak udah sharing ke sahabat Kompas TV. Jadi banyak fakta dan mitos yang terungkap hari ini. Semoga teman-teman bisa, ada mau disampaikan lagi mungkin di selama bulan puasa ke teman-teman yang sering-sering aneh gitu. Apa ya? Selama bulan puasa apa contohnya? Selama bulan puasa kebiasaan-kebiasaan aneh apa yang sebenarnya tidak baik? War takjil. War takjil. Karena berbagi lebih baik ya daripada war. Gini, jadi takjil itu ini tips lagi sih, tips terakhir ya. Kalau teman-teman ada takjil, sebaiknya itu direncanakan gitu kan ya. Sebelum berangkat ke takjil direncanakan. Oke. Jadi bukannya nggak ada rencana terus Kasih plan ya. Iya, jadi bukannya ada rencana. Ini kayaknya signature gue deh, program gue deh. Selalu ada alarmnya. Okay. Terus. Jadi bukan nggak ada rencana, kita langsung maju ke battlefield-nya takjil gitu kan. Akhirnya kita ngerasa kalap dan akhirnya beli semua gitu kan ya. Beli hampir semua. Tapi setelah pulang kita makan 1-2, udah ngerasa kenyang, akhirnya mubazir gitu kan ya. Jadi di plan selama 30 hari itu coba hari pertama survei dulu di tempat takjil. Ada apa aja, onde-onde, ada pisang goreng, apa segala macem. Habis itu di list, hari pertama beli pisang goreng aja. Besoknya beli martabak, besoknya lagi beli nagasari dan seterusnya. Jadi itu lebih mengurangi mubazir dan juga mengurangi kita untuk makan secara berlebihan. Iya, ide bagus. Selain mengenal makanannya apa aja, mengenal juga lawan kompetitor kita ya. Jam berapa dia keluar war takjil. Baik, terima kasih banyak Mas Rizal atas insight-nya hari ini. Jangan lupa disaksikan juga episode program Kode yang lainnya. Saya Rozi Effendi pamit. Sampai jumpa.